Halo Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya Sobat Indak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, langsung aja kita kenalan apa sih BPSK ini gitu ya. Di sini sudah hadir bersama kita ada narasumber perwakilan dari BPSK yaitu Bapak Abdul Mufid. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sobat Indak yang berbahagia dan selalu sehat selalu. Saya Abdul Mufid dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat BPSK Kota Semarang. Posisi saya sebagai anggota BPSK. Oke, siap. Makasih Bapak. Nah Pak, karena kita kan mau bahas banyak ya tentang BPSK ini ya Pak ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit nih apa itu BPSK dan gimana sih perannya, keberadaannya ini untuk konsumen gitu Pak. Ya, dari namanya kita bisa tahu satu ini badan ya. Berarti sebuah lembaga, di mana lembaga ini dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pembentukan. Tugas utamanya yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen alternatif. Jadi fokusnya adalah bagaimana agar konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita bantu selesaikan melalui proses yang kita lakukan. Ada 3 pilihan, itu bisa rekonsiliasi atau konsiliasi, kemudian yang kedua adalah mediasi, dan ketiga adalah arbitrase. Oke. Nah, ini kan karena BPSK ini sebagai badan salah satu alternatif untuk penyelesaian sengketa gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kapan sih konsumen itu bisa mengajukan permohonan sengketa gitu dan apa aja syarat yang dibutuhkan gitu Pak? Silahkan. Ya, konsumen bisa melakukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke BPSK tentu satu ketika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, baik itu pelaku usaha produk, barang ataupun jasa. Dan konsumen ini adalah konsumen akhir. Jadi bukan konsumen antara. Jadi misalnya ada konsumen dia punya produk air minum kemasan misalnya, tapi itu mau dijual lagi. Oh gitu. Dia punya warung, punya toko, itu bukan konsumen. Yang dimaksud konsumen adalah ketika dia misalnya membeli produk air minum dalam kemasan untuk diminum sendiri atau untuk keluarganya, itu baru disebut konsumen. Jadi disebut konsumen akhir. Dan konsumen merasa dirugikan, maka konsumen bisa melakukan permohonan atau gugatan ke BPSK. Terus kedua, konsumen sudah sebelumnya melakukan pengaduan dulu ke pelaku usaha secara langsung. Jadi tidak boleh konsumen belum melakukan pengaduan pada konsumen ujuk-ujuk langsung ke BPSK, itu nggak boleh. Tapi harus mencoba secara mandiri melakukan penyelesaian dulu ke pelaku usaha yang bersangkutan. Baru kemudian ketika misalnya pelaku usaha tidak menindaklanjuti atau menyelesaikan tidak sesuai dengan harapan, baru konsumen bisa melakukan gugatan ke BPSK gitu ya. Itu dengan membawa beberapa ketentuan persyaratan yang dibutuhkan ya. Pertama, konsumen harus datang sendiri. Ya, datang sendiri ke BPSK. Boleh diwakilkan kalau sakit atau orang tua. Tapi kalau datang sendiri juga sebenarnya boleh didampingi. Jadi misalnya takut nih ya. Saya takut dah ke BPSK nanti di rumit dan sebagainya. Boleh didampingi oleh keluarganya atau oleh orang lain juga boleh. Beberapa yang kita tangani konsumen kadang didampingi juga oleh penasihat hukum juga ada gitu. Jadi nggak masalah didampingi. Tapi konsumen sebaiknya harus datang sendiri. Kecuali tadi ada alasan-alasan kesehatan atau misalnya sudah sepuh gitu. Kemudian membawa dokumen identitas diri tentunya, ada KTP boleh, kalau punya paspor juga boleh gitu ya. Identitas diri dan bukti-bukti yang mendukung permohonan gugatannya, misalnya bukti transaksi, bukti kerugian, kemudian apapun perjanjian misalnya kalau ada juga dibawa, supaya kemudian sebagai bukti bahwa memang satu, konsumen punya hubungan transaksional dengan pelaku usahanya, kedua, konsumen memang dirugikan terhadap kasus itu, dan kerugian itu bukan karena kesalahan konsumen, tapi kerugian yang muncul sebagai kesalahan pelaku usaha. Gitu ya. Kita pelajarin nanti di dokumen-dokumen itu. Nah, setelah melakukan permohonan itu dengan bukti-bukti yang ada, maka akan kita cek ya, kita cek, kemudian kita juga menginterview konsumennya. Misalnya juga kalau konsumen
sudah pernah melakukan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga lain, baik ongoing maupun sudah ada keputusan pengadilan, misalnya putusan inkrah, itu juga tidak bisa kita proses. Oh, jadi yang belum diproses di pengadilan gitu ya? Jadi kan ada juga kemarin ada konsumen datang mengadukan satu masalah, setelah kita panggil pelaku usahanya, pelaku usaha menyampaikan ini sudah pernah digugat di pengadilan dan sudah ada putusan yang sifatnya inkrah, maka itu tidak bisa kita tangani. Kemudian setelah itu clear gitu ya, artinya ini layak kita proses dalam penyelesaian sengketa, maka kita proses. Proses pertama adalah kita akan memanggil pelaku usahanya untuk klarifikasi. Jadi kan gini, apa yang disampaikan konsumen itu kan belum sepenuhnya benar. Itu dari satu sisi kan gitu. Maka kita akan memanggil pelaku usaha untuk meminta klarifikasi dari pelaku usaha atas apa yang diadukan konsumen. Setelah ada klarifikasi, maka kita akan pada agenda selanjutnya yaitu pemilihan jenis penyelesaian. Tadi yang disebutin 3 tadi ya Pak ya? Karena begini, di BPSK itu pilihan atas cara penyelesaian sengketa konsumen harus disepakati dua pihak. Kedua belah pihak harus sepakat. Misalnya konsumen dan pelaku usaha sepakat memilih penyelesaiannya mediasi, nah itu baru bisa jalan. Atau milih arbitrase atau konsiliasi. Tapi kalau konsumen misalnya milih mediasi, pelaku usahanya milihnya arbitrase, nggak ketemu, itu nggak bisa dilanjutkan. Jadi harus sama dulu jenis pilihan penyelesaian. Pasif, paling kita kalau ada pertanyaan dari mereka kita bantu jawab, tapi kita pasif. Mereka berdua yang menyelesaikan secara langsung di depan majelis. Baru setelah ada kesepakatan para pihak, nanti sebagai berita acara dan BPSK membuat putusan atas perkara itu. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi itu agak mirip dengan konsiliasi, bedanya adalah posisi majelis itu aktif. Aktif melakukan proses mediasi, mempertemukan dua pihak, mencari jalan kesepakatan yang win-win solution. Nah, kalau kemudian sudah pada tahap ada kesepakatan tertentu, maka itu jadi putusannya. Ataupun kalau itu sampai tidak ada putusan sama sekali karena tidak ada kesepakatan, misalnya nih konsumen minta ganti rugi 10 juta misalnya, pelaku usaha nggak bisa, saya hanya bisa memberi 1 juta, diutak-atik sampai ketemu, ya akhirnya kemudian putusannya adalah sepakat tidak sepakat. Nah, bisa diakhiri dengan seperti itu ya Pak ya? Sepakat tidak sepakat dan kita berikan putusan sepakat tidak sepakat. Terus yang ketiga arbitrase. Arbitrase itu yang buat putusan adalah majelis. Jadi para pihak akan seperti orang di sidang, itu masing-masing menyampaikan, konsumen menyampaikan gugatannya, menyampaikan permohonannya, menyampaikan kerugiannya, kronologis kejadian dan sebagainya, kemudian pelaku usaha menanggapi. Setelah itu nanti kemudian majelis tetap menawarkan, pertama adalah mediasi dulu, artinya mencoba mediasi. Kalau gagal maka kemudian arbiter akan melakukan pembahasan atas informasi-informasi yang disampaikan selama persidangan arbitrase itu. Baru kemudian arbiter melakukan putusan terhadap perkara itu. Nah, perkara itu kemudian oleh putusan arbiter itulah yang dijadikan putusan nantinya. Oh gitu. Nah, mungkin kadang tuh orang bingung ya Pak ya, kan BPSK ini kan sebagai pihak ketiga yang membantu untuk memediasi kedua belah pihak ya. Kadang kan ada orang yang mengira bahwa BPSK ini bisalah untuk memberikan hukuman kepada produsen atau pelaku usaha gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya fungsinya di sini sebagai mediator gitu ya Pak ya. Ya, jadi di antara 3 jenis penyelesaian itu yang paling jadikan andalan kita atau yang paling kita depankan adalah mediasi. Kalau konsiliasi biasanya mereka udah lakukan sendiri tuh. Ketika tadi sampaikan, konsumen kan begitu ada masalah harusnya dia ngadu sendiri ke pelaku usaha. Nah, itu sebenarnya di situ udah ada konsiliasi. Nah, ketika gagal, mereka ke BPSK kan. Nah, maka kita arahkan ke mediasi karena mediasi itu punya banyak kelebihan. Satu, mediasi itu yang memutuskan para pihak sendiri. Jadi atas kesepakatan para pihak, mengedepankan kekeluargaan, musyawarah, sama-sama tidak dirugikan atau sama-sama dimenangkan, istilahnya win-win solution. Sehingga kekuatan eksekutorialnya lebih kuat karena sepakatan bersama gitu kan? Ya. Kesepakatan bersama, istilahnya sama-sama ridho gitu atas putusannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya kadang
hati ketika tidak ada kesepakatan itu, karena kan masing-masing pihak kadang berapa kali misalnya kita menemui ngotot gitu. Ngotot itu satu inginnya ini nggak mau ditemukan, gitu. Udah kita upayakan nggak ketemu, ya udah akhirnya putusnya adalah sepakat tidak sepakat. Kesepakat tidak kesepakat gitu ya. Nah, arbitrase itu kelebihnya adalah ada putusan pasti, karena yang putus adalah dari arbiter majelisnya gitu kan, majelis arbiternya. Tapi kelemahannya belum tentu para pihak setuju dengan putusan itu, sehingga mungkin mereka melakukan upaya keberatan, kan dibolehkan itu. Jadi para pihak setelah putusan itu dikeluarkan atau ditetapkan, boleh mengajukan keberatan. Keberatannya adalah ke pengadilan negeri. Oh, berarti lanjutnya ke pengadilan, sudah bukan wewenangnya dari BPSK lagi ya, Pak? Keberatan ke pengadilan negeri, pengadilan negeri tinggal putusannya ada dua, apakah menerima keberatan itu atau menolak keberatan itu. Kalau menerima keberatan itu berarti putusnya dianulir. Kalau menolak berarti putusnya masih jalan. Dan atas itu juga masih bisa banding. Gitu. Nah, makanya arbitrase itu ada kelemahan. Tapi kalau mediasi kan sebenarnya kalau mediasi peluang untuk diajukan keberatan rendah karena gitu ya. Sebenarnya itu atas kesepakatan. Maksudnya kita sudah sepakat kemudian berubah tidak ada sepakat kan gitu. Nah, jadi makanya di BPSK makanya kita jadikan pilihan yang kita tawarkan utama adalah mediasi. Berarti kalau di lapangan pun sendiri juga mediasi, Pak, kebanyakan atau? Ya, di lapangan kebanyakan mediasi. Selama BPSK kita buka layanan pada masyarakat, hampir semua masalah mediasi. Gitu. Kebanyakan di sini permasalahan yang dialami konsumen itu apa aja sih, Pak? Berapa kasus yang sudah kita tangani itu, satu terkait jasa penyaluran tenaga kerja. Terus kedua yang jasa keuangan ada juga, jadi konsumen itu menyimpan duit di sebuah bank, sebut aja koperasi gitu ya, tapi kemudian ternyata koperasinya kolab, uang tidak balik gitu. Terus kita pernah menangani juga kasus sengketa terkait dengan semacam lembaga kursus, ya, lembaga kursus di mana konsumen tidak mendapatkan haknya sesuai dengan yang harus diterima karena lembaga kursusnya ternyata kemudian mengalami masalah dan konsumen menuntut ganti rugi, uangnya dikembalikan. Alhamdulillah selesai. Nah, tapi kalau yang PJTK itu ternyata tidak bisa selesai karena pelaku usahanya tidak kooperatif gitu. Artinya tidak bisa diteruskan prosesnya. Iya. Selanjutnya nih, Pak, ini juga buat edukasi masyarakat gitu ya, Pak ya. Hal yang perlu diwaspadai konsumen gitu mungkin untuk Sobat Indak supaya mungkin tidak mengalami apa yang tidak seharusnya dialami gitu ya, Pak, sampai harus bersengketa gitu ya, Pak. Silahkan mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Indak. Jadi kalau kita sudah pada tahap dirugikan atau bersengketa berarti sudah ada korban gitu. Maka yang langkah terpenting memang sebenarnya dalam perlindungan konsumen adalah langkah-langkah preventif. Pencegahan. Preventif yang bisa dilakukan oleh konsumen adalah satu, ketika melakukan transaksi dengan pelaku usaha, baik itu jasa, misalnya jasa keuangan, ya, misalnya jasa kesehatan, transportasi dan sebagainya, ataupun berupa barang, misalnya makanan, minuman, elektronik. Maka yang pertama harus dilakukan adalah harus bersikap teliti. Ya. Teliti itu artinya mencermati semua produk yang akan kita beli sesuai dengan karakternya masing-masing gitu kan. Jadi istilahnya kita harus mempunyai namanya product knowledge, pengetahuan tentang produk yang akan kita beli. Misalnya kita akan beli makanan, minuman, maka kita harus punya product knowledge terhadap makanan yang kita beli. Bagaimana sih makanan yang kita beli itu akan aman, yaitu ketika misalnya kita harus lihat labelnya, gitu, apakah masih kadaluarsa, sudah kadaluarsa atau belum, ada izin edar dan sebagainya. Nah, apalagi kemudian pada jenis-jenis transaksi yang nilai ekonominya tinggi ya. Terutama misalnya contoh nih, konsumen akan beli perumahan misalnya. Biasanya kan ada TNC-nya gitu ya, Pak ya. Iya betul, misalnya perumahan atau asuransi. Nah ini kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak pada informasi yang tidak benar, informasi yang sesat, yang kemudian ketika kita sudah transaksi, uang kita sudah keluar, kita dirugikan. Ini seringkali terjadi misalnya pada kasus-kasus jual beli perumahan. Jadi perumahan itu kan ekonominya tinggi ya, kan, nilai pasti harganya mahal. Nah seringkali ketika konsumen tidak teliti terhadap produk yang dia beli, misalnya legalitas dari tanah yang akan dijualnya, hak milik atau bukan misalnya,
terus ada IMB-nya atau tidak, kemudian speknya itu layak atau tidak, terus perjanjiannya, ya itu perjanjian menguntungkan konsumen atau tidak gitu, terus cermati betul. Kalau perjanjiannya kira-kira merugikan konsumen, lebih jangan masuk gitu, karena nanti pasti di belakang hari ada masalah. Gitu. Termasuk juga ketika konsumen menggunakan jasa finance misalnya, pembiayaan atau perbankan juga. Ini sering kasus muncul misalnya motor hilang misalnya, ditarik ke kolektor maksudnya. Itu seringkali konsumen mengapa begitu, karena konsumen kadang tidak membaca perjanjian. Jadi yang penting karena pengen segera punya motor baru, pengen dapat uang kreditan, main tanda tangan aja, tanpa baca perjanjian. Itu udah masalah bingung, ternyata ya harus begini gitu. Jadi penting ya, jadi harus dicermati betul produk knowledge terkait dengan produk yang Anda beli. Kalau belum tahu, tanyalah pada orang lain. Misalnya perjanjian tuh, ketika kita akan buat perjanjian dengan pelaku usaha, kalau kita nggak paham, jangan tanda tangani, minta aja salinannya, kita pelajari dulu dengan orang yang kita paham, baru kemudian kalau kita yakin kita tanda tangan di situ. Karena begitu kita tanda tangan, maka berlakulah asas mengikat para pihak perjanjian itu. Gitu. Melalui dari perjanjian itu ya Pak ya. Nah Sobat Indak, jadi tindakan preventif yang bisa kita lakukan ya Pak ya, itu adalah kita product knowledge itu tadi ya. Jadi kita mengetahui, belajar apa produk yang akan kita beli atau jasa yang akan kita gunakan gitu ya Pak ya. Nah Pak, nggak terasa nih Pak, udah sampai di penghujung episode nih Pak. Terakhir nih, saya mau nanya nih, misal nih amit-amit ini ya, mungkin yang sampai harus membutuhkan jasa dari BPSK atau layanan dari BPSK ini, kemana sih Pak kita bisa mendapatkan layanannya gitu Pak, silahkan. Iya, BPSK Kota Semarang itu kantornya di Jalan Erlangga Barat, satu, belakangnya kantor Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Jam pelayanan kita setiap Senin sampai dengan Jumat. Kalau hari Senin sampai hari Kamis itu dari jam 9 sampai jam 3 sore. Kalau hari Jumat jam 9 sampai jam 11 ya. Siap. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu yang sudah diberikan gitu ya Pak ya. Nah Sobat Indak, nanti kalau misalnya membutuhkan layanan di BPSK bisa langsung ke Jalan Erlangga Barat nomor berapa Pak tadi Pak? Jalan Erlangga Barat nomor 1 gitu ya. Nah Pak, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan ya Pak ya. Terima kasih juga buat Sobat Indak yang sudah menonton sampai hari episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa.